Pada waktu ini, saudara-saudara yang terkasih, di dalam renungan harian kita, saya berharap kepada kita tidak bosan-bosan untuk membuka renungan pagi, renungan siang, renungan petang maupun renungan malam, untuk menambah lagi ilmu kita, untuk memahami lagi kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Pada waktu ini kita akan mendengar satu pelajaran lagi. Semoga pelajaran ini akan membawa saudara-saudara melihat kepada Tuhan, melihat Tuhan ada di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami tidak pernah putus-putus berdoa, karena kami tahu Tuhanlah satu-satunya tempat kami berserah. Kami tahu bahwa Engkaulah yang sentiasa menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih karena pimpinan-Mu. Pada waktu ini ya Tuhan, kami mau serahkan diri kami agar kami dapat mengerti firman-Mu ini, renungan-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan waktu ini berjudul nasi hidup. Pernahkah saudara mendengar tentang nasi hidup? Wah, kalau saya ditanya, saya tidak pernah mendengar tentang nasi hidup. Karena kita tahu nasi itu hanya untuk dimakan. Bukankah seperti itu? Tetapi kalau dikatakan nasi yang kita makan itu memberi kehidupan, mungkin kita pernah dengar. Tetapi kalau nasi hidup, wah seperti manusia yang hidup. Tapi sepertinya tidak ada perkataan kata-kata yang pernah kita dengar. Nah, mari kita lihat renungan kita pada saat ini, apa yang dimaksudkan dengan nasi hidup. Dalam Yohanes 6 ayat 47 hingga 50. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manah di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun daripada surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Wah, kalau kita fahami benar-benar dalam ayat yang sudah diberikan, sudah ada sedikit maksud nasi hidup. Saya selalu berpikir, jika Yesus datang ke Asia ini, Dia tidak akan berkata, akulah roti hidup. Tetapi Dia akan berkata, akulah nasi hidup. Karena orang-orang Asia, kebanyakannya apa? Suka makan nasi. Berbeza dengan kawasan barat, orang-orang di barat. Nasi itu sebahagian daripada satu hidangan dalam banyak bahagian di Asia. Satu hidangan bukanlah hidangan kecuali dihidangkan berserta nasi. Jadi, bermaksud kalau di barat itu dia dikatakan bahwa dia lain hidangan. Kalau orang-orang barat makan roti, nasi itu lain hidangan. Nah, ada pembahagiannya. Jadi, malangnya melalui pengaruh barat, nasi perang yang lebih semula jadi bernutrisi menjadi nasi putih. Karena dianggap lebih bergaya dan lebih menjadi idaman. Kesannya ialah peningkatan kos untuk menggiling beras, pemakanan tidak seimbang di kawasan-kawasan miskin, dan banyak terjadi diabetes. Setelah seorang mempunyai cita rasa untuk sesuatu, adalah sukar untuk mengubah cita rasa tersebut. Ini benar. Kalau orang itu berkata, oh saya suka makan ini makanan. Kalau kita coba ubah caranya, sukar. Memang boleh, tapi sangat sukar. Kita semua suka makan makanan dalam cara-cara tertentu, dan kita tidak menikmati makanan kecuali makanan tersebut mempunyai tekstur atau rasa yang betul-betul enak. Ramai orang heran, mengapa majoriti bangsa Yahudi menolak Yesus ketika Dia datang sebagai Mesias dunia yang pengasih. Salah satu sebab ialah Yesus tidak memenuhi harapan mereka. Cita rasa orang-orang Yahudi berbeza. Cita rasa mereka untuk Mesias yang telah datang didorong dengan perisai yang salah. Daripada orang yang selalu memberitahu mereka bahwa apabila Juru Selamat datang, maka negara mereka akan diangkat menjadi negara hebat dan mereka semua akan menjadi kaya. Wah, kalau ini ditekankan kepada kita saat kita belajar Alkitab, oh kalau Yesus datang kita akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang kaya. Pasti cita rasa kita tentang kedatangan Yesus nanti pun
kita akan rasakan kita sebagai orang kaya, orang yang punya harta. Saudara-saudara yang terkasih, bayangkan kekecewaan mereka apabila Yesus muncul dan dia ialah bertentangan dengan apa yang mereka harapkan dalam bertahun-tahun. Bukan pula datang sebagai Mesias yang penuh kuasa yang membinasakan semua musuh mereka. Sebaliknya dia muncul sebagai seorang yang lemah lembut, rendah hati, yang menggesa mereka untuk mengasihi musuh-musuh mereka. Berbeza cita rasanya. Pasti orang-orang Yahudi waktu itu mereka, oh, dia bukan Mesias yang kami inginkan, tidak sesuai dengan pengajaran yang kami terima. Walaupun nasi hidup mungkin mempunyai rasa yang berbeza daripada yang kita harapkan, namun jika kita bertahan, kita akan menjadi biasa dengan caranya yang lemah lembut dan rendah hati, dan akan belajar untuk lapar dan dahaga akan kebenaran Tuhan dan akan benar-benar dipuaskan. Saudara-saudara yang terkasih, kemarin kita belajar tentang bagaimana mendapatkan cinta sejati. Hari ini kita belajar lagi tentang bagaimana mendapatkan nasi hidup, ataupun bagaimana kita mendapatkan roti kebenaran dalam hidup kita. Saudara-saudara, dikatakan bahwa lebih baik kita mendahaga akan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu ini, Yesus berkata, dialah roti hidup. Dialah sumber segala-galanya. Dialah segala-gala dalam hidup kita, tidak ada yang lain. Jadi saudara-saudara, jangan ragu-ragu untuk datang kepada Dia saat kamu punya permasalahan, saat kamu punya sesuatu ingin katakan. Yesus sedia untuk menyertai kamu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Allah, kami sembah kepadamu, kami percaya kepada Tuhan, kami tidak pernah lupa kepada Tuhan. Saat ini kami datang kepada Tuhan karena kami manusia yang berdosa, lemah. Kami ingin dikuatkan, dan kami bersyukur hari ini dapat satu firman yang sangat baik, bahwa Engkaulah segala-galanya di dunia ini, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa sudah memperingatkan kami akan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.